Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk share pola hari ini, saya ingin buat pola dasar ya. Jadi ini adalah pola dasar baju wanita. Untuk LD-nya sendiri, saya akan catat di layar video ya teman-teman. Nah, untuk pertama kita akan membuat garis. Jadi naik ke atas ya. Selanjutnya kita akan membuat garis ke bawah juga. Nah, ini nanti untuk tengah muka dan tengah belakang ya, teman-teman. Nah, ini spidolnya saya ganti yang agak tebal sedikit ya, teman-teman, biar kelihatan di video. Kita garis ke atas ya, garis ulang. Selanjutnya di sini saya akan kasih tanda untuk pembuatan rumus-rumusnya ya, teman-teman. Untuk lebar pundak, nah di sini saya kasih tanda dulu A. Untuk lebar pundak dari A itu kita majukan, jadi kita naikkan ke atas ya teman-teman. Lebar pundaknya kan 38. Jadi untuk setengah lebar pundak kita hitung dari A ke A1 itu 19 ya teman-teman. Nah kita hitung 19. Jadi untuk menentukan nanti setengah lebar pundak ya teman-teman. Setelah itu kita hitung dari A untuk menentukan kerung leher. Nah, selanjutnya dari A1 kita naikkan ke atas untuk menentukan kerung leher. Ini kita naikkan 7. Kita kasih tanda A1. Nah, selanjutnya dari A kita turunkan untuk menentukan kurung leher depan ya, teman-teman. Di sini saya turunkan 8,5. Nah, kasih tanda ya, teman-teman. Lalu kita menggunakan penggaris. Kita kerungkan ya, teman-teman. Nah, kita kerungkan seperti itu. Jadi ini nanti untuk membuat kerung leher ya, teman-teman. Nah, setelah itu sudah kita dapatkan kerung leher, terus kita akan membuat bahu ya. Ini turun bahu saya gunakan 3,5 cm. Selanjutnya kita tarik garis menuju ke bagian puncak leher ya teman-teman. Ini untuk menghasilkan garis bahu ya teman-teman. Untuk bahu sendiri garis bahunya adalah 12 cm. Selanjutnya kita akan menentukan lingkar badan atau lingkar dada ya teman-teman. Kita turunkan selebar setengah lebar pundak. Jadi lebar pundaknya tadi kan 19 ya. Terus kita tambahkan 1. Jadi kita turunkan 20 cm dari A1 ya. Kita turunkan 20 cm. Terus kita tarik garis lurus ke atas. Kita samakan untuk bagian depan 20 cm juga ya teman-teman. Lalu kita tarik garis ke atas. Ini untuk menentukan lingkar badan nanti ya teman-teman. Nah, kita kasih titik untuk lingkar badannya tadi kan 100. Oh maaf, untuk lingkar badan itu kan 96. 96 dibagi 4 kita dapatkan 23,5. 23,5 itu kita tambahkan 1. Jadi kita dapatkan 24,5. Untuk badan depan kita tambahkan 1. Untuk badan belakang kita kurangi 1 ya nanti teman-teman. Ini untuk rumus pembuatan pola baju wanita ya teman-teman. Kita ukur menggunakan skala, kita ukur di angka 24,5.
Nah, kita dapatkan titiknya di sana. Setelah itu kita tandai. Lanjut, kita akan mengukur untuk kerungannya. Jadi kerungannya kita gunakan penggaris siku aja ya teman-teman. Nah, di sini untuk lingkar dada atau lebar dada itu kan 32. Jadi 32 dibagi 2 itu kan ada 16. Nah, 16 kita tambahkan 1. Jadi kita dapatkan 17. 17 kita hitung. Jadi separuhnya ya teman-teman, separuhnya dari 20 itu kan 10. Lalu kita kasih tanda. Setelah itu kita lengkungkan menggunakan penggaris lengkung seperti ini juga bisa ya teman-teman. Kita lengkungkan. Nah, biasanya kita langsung teruskan ke ujung bahu. Nah, ini mendapatkan lingkar ketiak ya teman-teman. Nah, sebenarnya sih kalau untuk di posisi skala besar atau pola pada umumnya ini kerungannya kelihatan bagus lah, tapi karena ini menggunakan skala kecil jadi agak kayak kurang fit gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini buat contoh aja ya teman-teman. Nanti akan saya bikinkan untuk pola badan umumnya ya. Jadi nanti menggunakan sentimeter. Selanjutnya kita dari A kita turunkan untuk tinggi pinggang ya. Jadi untuk tinggi muka atau tinggi pinggang dari batas kerung leher ke pinggang itu kita gunakan 38, tapi untuk standar itu biasanya menggunakan 40 ya teman-teman. Di sini saya gunakan 38. Lalu tarik garis ke atas ya teman-teman. Nah, mohon untuk teman-teman yang masih pemula, silahkan disimak baik-baik supaya paham cara pembuatan pola dasar baju wanita. Udah dapatkan garis pinggang, setelah itu kita akan mencari untuk garis panggul. Nah, dari garis panggul ini biasanya kita dari garis pinggang itu kita turunkan standarnya itu 19 sampai 20 cm ya teman-teman. Nah, di sini saya menentukan 20 karena panjang bajunya 60 cm. Jadi saya turunkan langsung 60 cm. Jadi untuk garis yang di bagian sisi bawah itu untuk panggul sekaligus untuk panjang baju. Nah, setelah kita dapatkan untuk LD lingkar pinggangnya adalah 74, 74 dibagi 4 sama dengan 18,5. Terus ditambah 1 untuk depan, ditambah 3 untuk kupnat. Jadi kita dapatkan 22,5. Kita ukur 22,5. Setelah itu kita tarik garis menggunakan penggaris panggul seperti ini dari ujung ketiak ya teman-teman. Ini untuk normal pembuatan pola dasar baju wanita ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan perubahan sisi kupnat ya atau kupnat sisi. 74 dibagi 4. Nah, 74 dibagi 4 untuk menentukan peletakan kupnat 74 dibagi 10 sama dengan 7,4. Kita bulatkan saja jadi 7,5 ya teman-teman. Kita bisa bulatkan 7,5, tidak apa-apa. Lalu kita kasih tanda di 7,5. Jadi ini untuk menentukan letak kupnat ya teman-teman. Lalu kita naik ke atas 3 cm untuk lebar kupnat. Kita kasih tanda 3 cm. Setelah itu setengahnya 3, 1,5.
Jadi ini untuk garis bantu aja ya teman-teman. Nah, kita garis bantu di tengah-tengah 3 cm, kita dapatkan 1,5 ke kiri, 1,5 ke kanan. Lalu garis lurus. Nah, untuk standar kupnat baju wanita itu 23, kalau orangnya tinggi 24. Jadi untuk naik ke atas itu 12 cm, untuk yang ke bawah cukup 11 cm. Setelah itu kita garis teman-teman. Di bagian bawah juga kita garis sama seperti atas. Nah, untuk bagian bawah biasanya kita menggunakan 11 cm dari pinggang ya teman-teman. Nah, kita sudah dapatkan untuk bagian garis kupnat. Kita agak rapih sedikit ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah, ini sudah kita dapatkan garis kupnat. Setelah itu, nah kita kasih tanda aja ya teman-teman untuk kode-kodenya seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan untuk bagian panggul. Nah, ini sedang saya kasih nama ya teman-teman. Jadi untuk lingkar badan, untuk garis pinggang, dan juga di bawah sendiri untuk garis panggul. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ini untuk panggul atau garis panggul. Selanjutnya kita hanya mengasih kode aja ya teman-teman, ini untuk mempermudah saja antara nama-nama garisnya ya teman-teman. Selanjutnya kita untuk membuat panggul cukup menggunakan garis panggul seperti ini aja ya. Jadi untuk panggulnya itu tadi adalah 100 dibagi 4 sama dengan 25. Ini sudah sama penambahan ya teman-teman. Jadi untuk depan kita tambahkan 1. Nah, selanjutnya kita lengkungkan sedikit ya teman-teman, biar nanti tidak nggak terlalu patah. Selanjutnya kita garis. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagian panggul, jadi agak melengkung keluar ya teman-teman. Selanjutnya dari garis bawah atau garis yang bagian panggul bawah kita naikkan ke atas untuk mencari keseimbangan ya, atau mencari lengkungan. Ini kita naikkan sekitar 1,5 sampai 2 cm. Nah, setelah itu kita gunakan penggaris panggul untuk membuat lengkungan ya teman-teman. Ini fungsinya untuk supaya baju kita tidak memble ya, atau tidak jonjang ya. Gimana ya namanya? Jadi dia tidak kadang suka panjang bagian kiri kan, bagian sisi itu suka panjang ya. Nah, ini untuk mengantisipasi kalau nanti jadi bajunya sejajar. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat kerungan bagian belakang. Untuk bagian belakang dari A kita turunkan 2,5 sampai 3 cm, lalu kita sambungkan atau buat kerungan lehernya belakang ya teman-teman. Jadi mudah banget untuk satu pembuatan pola kita mendapatkan 2 pola, yaitu belakang dan depan. Ini sudah jadi untuk pola baju badan wanitanya. Setelah itu untuk kerungan belakang biasanya kita keluarkan ya, atau kita bedakan sekitaran 1 sampai 1,5 cm. Jadi nanti kerung belakang itu agak nggak terlalu ngerung ya teman-teman, jadi agak keluar sedikit. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk kerungan belakang itu agak maju sedikit ya teman-teman. Jadi udah jadi untuk pola badan baju wanita. Selanjutnya kita akan mengguntingnya ya teman-teman. Nah, nanti kita akan buat kupnat untuk bagian belakang.
Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk pola sederhana baju wanitanya. Selanjutnya kita akan menggunting untuk 1 kali guntingan. Kita gunting untuk bagian luarnya dulu ya teman-teman. Jadi untuk kerungan belakang dulu yang kita gunting. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya untuk misalkan resletingnya ada di bagian belakang, jadi di bagian belakang kita tambahkan tempat resleting kurang lebih 3 cm. Kalau resletingnya di depan, berarti di depan kita tambahkan juga di bagian tengah mukanya 3 cm. Nah, kita akan samakan untuk garis-garis panggul atau garis lingkar badan dan juga garis pinggangnya. Setelah itu kita tentukan kupnat. Ini sudah saya tandai ya teman-teman. Jadi untuk peletakan yang kupnat kita masuk dari garis pinggang tengahnya itu 7,5 cm ya teman-teman. Lalu kita buatkan garis kupnatnya. Kupnatnya sama 23 cm. Setelah itu kita garis ya teman-teman. Ini pola sederhana sekali ya teman-teman. Jadi untuk pola dasar baju wanita, kalau untuk perubahan-perubahan biasanya nanti selalu menggunakan dari pola dasar. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Setelah itu untuk bagian belakang nanti kita akan kurangi 1 cm. Tadi kan belum saya kurangi nih teman-teman. Selanjutnya sekarang saya akan kurangi 1 cm karena tadi pembuatan polanya kita membuat 1. Jadi nah sekarang sudah kelihatan presisinya ya teman-teman. Untuk pola badan depan dan juga pola badan belakang itu selisih 1 cm ya teman-teman. Untuk pola pembuatan lengan saya akan buatkan di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini membantu teman-teman pemula ya. Terima kasih.